Ini apa itu? Ada soal tentang diet ya. Nah, Anda di sini harus memahami dua ini seperti apa ya, pertama di interpretasinya ya. Anda tadi bilang kelewat ya. Hmm. Udah siapa yang record? Ntar dulu, ya record siapa?
Oke, ya ini ada masalah tentang diet. Ya, tujuannya adalah meminimumkan biaya, ya, biaya diet ya, minimumkan biaya diet. Nah, variabelnya ada 4. Yang pertama, X1 itu adalah banyaknya brownies yang dimakan setiap hari. Kemudian X2-nya banyaknya es krim ya, es krim coklat yang dimakan setiap hari. Satuannya sendok ya berarti ini. Kemudian kalau cola dia botol ya, banyaknya botol minuman cola yang diminum setiap hari. Kemudian ini cheesecake ya, sepotong cheesecake yang dimakan setiap hari. Oke, nah kemudian fungsi tujuannya adalah fungsi biaya ya, fungsi biaya. Berarti biaya yang dibutuhkan untuk eh, sepotong brownies setiap harinya itu $50 ya. Kalau es krim coklat satu sendoknya itu 20. Kemudian cola satu botolnya 30, dan yang keempat itu ada cheesecake. Cheesecake sepotongnya $80. Nah, kendalanya itu ada 4 ya. Jadi ini asupan kalori ya setiap harinya yang harus dimakan ya. Asupan kalori yang itu minimal, paling sedikit ya, minimal 500 kalori. 5 ya. Kalau coklat itu paling sedikit 6 oz ya, satuan ini itu. Kemudian masukkan gula itu 10. Kemudian ini apa? Fat itu atau lemak ya? Fat itu lemak. Itu paling sedikit 8 ons. Jadi Anda modelnya kan seperti ini nih. Nah, ini modelnya berarti kan. Model matematisnya. Berarti Z itu adalah fungsi biaya. Nah, ini kendala untuk kalori, ini untuk coklat, ini gula, ini lemak. Oke. Eh, sekarang Anda buat dualnya secara matematis ya. Ini dualnya seperti apa? Dualnya. Ini kan primalnya ya. Dualnya seperti apa? Kemudian misalkan kan dualnya variabelnya jadi ada 4 kan, variabelnya karena kendalanya 4 nih. Nah, misalkan simbolnya Y1, Y2, Y3, Y4. Nah, berarti Anda harus definisikan Y1-nya apa sih gitu ya. Nah, kemudian kan fungsi tujuannya W misalnya ya. W berarti nanti konstantanya yang ini kan, yang 500, 6, 10, 8 gitu ya. Nanti kan 500 Y1 kan, 6 Y2. Nah, sedangkan kendalanya kan dari yang ini gitu ya. Nah, Anda definisikan
Y1-nya atau variabelnya pada dualnya, juga kendalanya pada dual. Nah, kemudian kerjakan analisis matematisnya ya sampai berarti kan dualnya maksimum nanti ya, dualnya itu maksimum. Nah, nanti Anda cari maksimum dualnya, kemudian interpretasikan. Ya. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Jawaban Anda tulis di kertas lembar atau apa, bukan kertas lembar, apa namanya itu, A4 misalnya, atau A4 misalnya, ditulis di A4, kemudian Anda scan, Anda kirim ke email ya, emailnya ini. Nah, itu sebagai kuisnya sebelum dimulai. Jangan lupa kasih nama. Ya, itu emailnya. Dan menurut teorema dual bahwa minimum Z itu akan sama dengan maksimum B ya, atau minimum di primal itu akan sama dengan maksimum di dual. Soalnya silakan Anda foto dulu atau screenshot ya. Ini soalnya. Jadi definisi primanya kan ini nih ya, untuk variabelnya. Kalau Z-nya kan itu fungsi biaya ya, fungsi biaya. Berarti Anda tinggal mengubah ke dual, kemudian cari optimalnya, kemudian interpretasikan. Oke, silakan. Waktunya berapa menit nih? 10 menit ya? Cukup? Sepuluh menit kayaknya kurang, Pak. Kerjakan aja 10 menit, nanti kalau kurang tinggal ditambah. Jadi 10 menit aja dulu, kayaknya cukup. Nanti kalau belum ada yang selesai, tambah 5 menit.
Baru dua orang. Yang lain saya tunggu 2 menit ya. Satu menit lagi. Ya, yang baru masuk itu nambah Robi Nuriman, kemudian Salma Ajahra, ya. Nabila Ajahra, 30 detik lagi ditutup nih. 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 orang. Sepuluh, 9, Rizka Fadilah, Dewi Sulastri, 8, 7, 6, 5, 4. Belum ada yang masuk lagi. Raihan Zaki. Oke. Raihan Zaki itu masuk 11 lewat 12 menit ya. Berarti sampai saya tunggu 11 lewat 15 ya. Tiara Dewi baru masuk. Tiara Dewi 11, 12. Salma Azhara kok ngirim lagi nih Salma.
2 kali kenapa? Eh, eh ya beda ya. Oh, kalau tadi Nabila Ahjara ya. Salma Azhara itu 11-13. Saka itu 11-13. Nabila Azhara 11-13. Ya, ini udah 11-14. 1 menit lagi. Rizka Padilla 11-13. Satu menit lagi. Raihan, Rizka Padilla, Raihan, Irham Muhammad 11-15. Filiana Nazrila ini 11-15. Oke, udah cukup ya. Ya, eh, saya share dulu ya. Ya, belum terlihat. Ya, sudah terlihat ya. Ini kan bentuk primalnya ya. Ini primal, berarti dualnya adalah apa? Maksimum dari W katanya ya. Berarti W itu apa ya? Kalau gitu. Kalau Z kan fungsi biaya ya. Sekarang W-nya apa? Kan W itu diperoleh dari 500 Y katakanlah Y satu ya. 500 Y
Y1 misalnya ditambah 6 2 ditambah 10 Y3 ditambah 8 4. Ini fungsi tujuan untuk dual. Jadi memaksimumkan W. Nah, pertanyaannya W-nya apa ya? Terus Y1-nya itu apa gitu. Kan Y1 itu diperoleh dari primal untuk kendala kalori gitu ya. Nah, 500 ini jumlah kalori ya. 500 ini jumlah kalori. Berarti Y1 apa ya kalau gitu. Ya. Kemudian yang 6 ini kan eh, jumlah coklat asupan coklat ya. Kalau yang Y1 kan asupan kalori, Y2 asupan coklat, Y3 itu asupan gula, Y4 itu asupan lemak. Jadi kalau 500 ini kan berarti 500 kalori kan ini. Kalau 6 ini coklat apa? Oz ya. Oz 10 gula ya. 10 oz lemak oz ya. 8 satunya apa ya kalau gitu. Dan kalau ini meminimumkan biaya ya. Berarti ini harus memaksimumkan apa ya kalau gitu. Maksud memaksimumkan jadi Y satunya apa? Anda mendefinisikan Y satunya apa? Karena nanti akan ketahuan W-nya itu apa berarti ya. Kan kalau di primal IX satunya itu adalah banyaknya apa tadi itu? Nah, X satu itu X satunya adalah banyaknya brownies yang dimakan tiap hari. X1 brownies, X2 coklat, es krim coklat, X3 cola ya, sebotol cola yang diminum setiap hari, jumlah botol cola ya. X4-nya cheesecake ya. Cheesecake apa ini? Cheesecake yang dimakan setiap hari. Pineapple itu apa ya? Apa? Pineapple itu nanas, pineapple. Cheesecake nanas. X1-nya brownies, ini X2-nya eh, es krim coklat, X3-nya itu cola ya, minuman bercola,
X3-nya cheesecake ya, sepotong cheesecake. Nah, Y1 itu kan berarti kalau dilihat di primal dia itu berkaitan atau berkorelasi dengan kendala pertama, yaitu kendala kalori ya, asupan kalori berarti. Yes. Apa, korelasinya dengan primal itu gitu. Berarti kalau 500 ini jumlah kalori, berarti Y1 harus apa ya kalau gitu? Y1-nya. Kan Banyaknya makanan yang mengandung kalori, bukan, Pak? banyaknya makanan. Nah, kalau dikalikan dengan 500 kan jadi apa kalau gitu? Misalkan banyaknya makanan nih, ada dua misalkan. Jumlah kalori bukan, Pak? Jumlah kalori makanan. Jumlah kalori makanan. Kan 500-nya kalori ini. Kalau 500 kalori dikalikan jumlah apa tadi? Jumlah kalori. Nanti satuannya kan Y1 satuannya apa? Kalau kalori lagi nanti kalori kali kalori ya. Kecuali apa? Satuannya ya kalau gitu ya. Tuh. Jadi jumlah makanan yang mengandung kalori gitu. Jadi kalau satu jumlahnya berarti dia 500 ya kalori. Kalau jumlahnya ada dua berarti 1000 kalori kan gitu ya. Oke, gitu ya. Berarti banyaknya yang dimakan, yang makanan yang dimakan setiap hari mengandung gitu ya. Berarti Y2-nya apa? Kalau Y2 itu kan coklat. Ya, ya sama berarti ya, makanan yang dimakan setiap hari yang mengandung coklat. Gitu. Terus yang Y3-nya yang mengandung gula, Y4-nya yang mengandung lemak. Berarti nanti W itu adalah fungsi dari jumlah gizi kan sebetulnya ya. Jadi memaksimumkan gizi makanan gitu. W-nya itu. Nah, kalau di primal itu kan meminimumkan apa dia? Meminimumkan biaya, Pak. Biaya kan dia. Kalau di primalnya meminimumkan biaya karena X1-nya kan jumlah apa tadi eh gula apa tadi tuh? X1 tuh banyaknya brownies kan. Sedangkan harganya satu buah brownies itu $50 kan gitu ya. Berarti dia Z itu berupa biaya berarti kan. Satuannya dolar. Kalau yang W berarti dia berupa gizi ya. Satuannya ya gizi berarti satuan jumlah gizi gitu. Ada kalori, ada
coklat, ada gula, ada lemak kan itu. Jadi memaksimumkan itu. Ya, gitu ya. Kalau maksimumnya berapa dia? Atau minim maksimum dari W? Nah, kalau saya mah dapatnya 90, Pak. Ya, betul. 90 apa berarti? 90 satuan gizi. Satuan gizi ya. Variabel keputusannya apa? Variabel keputusannya di S1, Y2, Y3, sama S4. S1-nya 27,5, Hmm? Y2-nya 2,5, Y3-nya 7,5, S4-nya 50. Oke. Ini saya pakai ini ya, lips. Mungkin Anda pernah eh, pakai lips ya. LIPS, Linear Programming Solution programnya. Tapi saya kurang tahu ini sampai berapa variabel dia. Kalau Lino kan itu masih bisa sampai sekitar 200 variabel ya, Lino itu. Tapi kalau yang lips ini ya kapasitasnya berapa variabel, masih efektif ya. Karena kan ada yang terbatas ya. Kalau yang lip ini saya belum tahu berapa dia kapasitas variabelnya. Kalau Lino itu sekitar 200-an eh, masih bisa jalan programnya ya. Ya, sini diperoleh maksimumnya 90 memang. Nah, ini Y1 lah kata saya sebetulnya. Ini kan apa? Jadi variabel keputusannya itu X1-nya 0, berarti non basis dia X1-nya. X2-nya basis berarti 2,5. X3-nya atau Y berarti kan kalau yang tadi ya. Ini Y1, Y2, Y3, Y4. Berarti yang basis itu Y2 dengan Y3 ya. Y1, Y4-nya dia non basis. Ya, 0 nilainya. Maksimumnya itu 90 ya. Nah, ini ya, solusi maksimumnya 90. Nah, ini tadi saya hitung juga primalnya sama ya. Minimumnya 90 ya. Ya kan sesuai dengan teorema dual ya. Bahwa minimum di primal itu akan sama dengan maksimum di dual. Tapi nanti Anda coba bandingkan ya. Untuk yang ini kan solusi yang dual ya. Coba saya copy dulu ya. Oke, coba kita bandingkan dengan solusi primalnya ya. Oke, sudah kelihatan belum?
saya pakai, coba nanti Anda simpulkan ya, apa hubungannya variabel di primal dengan kendala di dual ya, atau kendala di primal dengan variabel di dual. Loading. Loading. Ya, tadi jumlah variabelnya ada 4 ya. Jumlah variabelnya ada 4, kendalanya juga ada 4, fungsi objektifnya 1, dia minimum kan, untuk primalnya minimum ya. Oke. Fungsi objektifnya itu adalah 50x1 ya kalau nggak salah. Ya, 50x1, 20, 50, 20, 30, 80. 50, sini tulis 50, kedua-nya 20, tiganya berapa? 30. 30, X 4, 80. 80. Kemudian kendala pertama dia 400, 200, ini 400, ini 200, 150, 500. 150, ini lebih besar atau sama dengan 500. Kedua, 3, 2, 0, 0. Ini 3, ini 2, ini 0. Lebih besar atau sama dengan kemudian kendala ketiga 2, 2, 4, 4, 10. Ini 2, 2, lebih besar ya. Dan keempat itu 2, 4, 1, 5. Lebih besar sama dengan 8. Ini 8 ya. Oke, ininya no integer, berarti dia real ya, non negatif. Oke, kita cari solusinya, solusi model tentu. Nah, diperoleh ini kan sama ya, minimumnya sama. Nah, ini X1, X2 nya berarti kalau di primal kan X1, X2, X3, X4 ya. Nah, sekarang coba bandingkan dengan hasil yang di dual tadi ya. Di dual.
Saya stop dulu. Lihat perbandingan dual dengan primal dengan dual. Solusinya. Sudah terlihat? Oke. Ya. Ini kita perhatikan ini yang sebelah kiri. Di Anda berapa sebelah kiri ya? Ini solusi primal. Minimumnya 90. Nah, di dualnya sama ya. Maksimumnya 90. Oke. Nah, cuman ini di sini berarti Y ya. Kalau begitu ya. Ini Y maksudnya ya. Y1 berarti kan. Ini Y1 gitu ya. Ini Y2. Nah, nah, coba bandingkan apa yang bisa Anda simpulkan. Kan kita lihat ini kendala satu kan 500, 6, 10, 8. Nah, di dual price-nya itu kan ini 0, 2,5, 7,5. Sama juga berarti kan ini 0, 2,5, 7,5. Berarti constraint di primal itu kan jadi variabel di dual ya. Berarti ini yang dual price ini adalah nilai dari Y1. Lihat, sama kan dengan ini Y1. Jadi kolom dual price itu sama dengan kolom value di solusi dual ya. Berarti ini nilai variabelnya untuk di dual. 0, 2,5, 7,5, 0 ya. Nah, sementara kalau dilihat di solusi minimumnya kan X1-nya 0 ya, non basis. Tapi reduce cost-nya itu negatif 27. Nah, apa sih negatif 27? Negatif 27 itu bisa kita lihat di dualnya itu adalah constraint dari variabel slack ya, gitu ya. Nah, ini kan constraint di dual ini kan sebetulnya variabel di primal kan 0,310. Kita lihat 0,310. Nah, coba Anda simpulkan sendiri ya dari hasil primal dan dual. Buat kesimpulan sendiri, silahkan. Jadi berdasarkan teorema dual itu ada keterkaitan kan, yang jelas maksimum di primal itu akan menjadi minimum di dual sama. Nah, yang terpenting lagi adalah Anda harus bisa menginterpretasikan di dualnya, ya. Kan tadi di primal itu kan masalah minimum dan kendalanya lebih besar atau sama dengan semua ya. Kalau lebih besar atau sama dengan semua biasanya menggunakan metode Big M ya untuk simplexnya atau dua fase. Tentunya akan memakan waktu yang lebih lama ya kalau mengerjakan di primalnya. Tetapi kita bisa kerjakan melalui dualnya karena dualnya kendalanya lebih kecil semua, lebih kecil atau sama dengan. Jadi cukup menggunakan variabel set doang gitu.
Nah, itu agak relatif lebih mudah dibandingkan dengan yang kendalanya itu relasinya lebih besar untuk sebenarnya. Jadi Anda bisa pakai Excel kan gitu ya. Tapi kalau metode Big M kan nggak bisa kecuali dua fase. Dua fase juga agak lebih ribet ya dibandingkan dengan kita cukup punya yang variable slack ya. Itu bisa pakai Excel lebih cepat ya. Gitu. Nah, sehingga tadi interpretasinya juga interpretasi dualnya Y satunya kan kendala di primal ya. Berarti ini banyaknya makanan yang dimakan setiap hari yang mengandung kalori kan untuk Y1 karena Y1 itu berkorelasi dengan subjek itu ke satu ya, yaitu kendala kalori. Nah, nanti Y2-nya berarti Y2-nya adalah banyaknya makanan yang dimakan setiap hari yang mengandung coklat. Berarti ini kan jumlah apa, banyaknya makanan ya atau sehingga nanti W-nya itu ya jumlah jumlah gizi ya. Itu gizinya adalah apa, kalori, coklat, gula, lemak yang semuanya itu memang dibutuhkan oleh tubuh kita gitu. Kalau berlebih ya kurang baik, kalau kurang juga eh, tidak baik juga, berarti memang harus cukup gitu ya. Nah, artinya nanti kenapa di W-nya dimaksimumkan? Berarti harus milih makanan gitu ya. Harus milih makanan yang jumlah kalorinya itu eh, maksimum kan gitu ya. Jumlah kalori, jumlah kalori, jumlah coklat atau jumlah gizinya lah gitu ya. Oke, itu saja ya. Mudah-mudahan ini nanti kan UTS-nya bahannya sampai sini ya, sampai dual, teorema dual gitu ya. Ya, untuk hari ini kita cukupkan atau sebelum ditutup ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Hmm? Kan hari Rabu masih ini ya, masih ada jadwal. Apakah kuliahnya bakal daring seperti ini lagi atau gimana, Pak? Ya, daring. Kan Siap. sudah ada yang mudik misalnya. Oh iya, iya. Kasih, Nah, Pak. kasihan nanti kalau harus ke Bandung lagi. Ya. Untuk daringnya di hari Rabu tetap, Pak. Hari Rabu sementara jadwalnya. Hari Rabu. Oke, siap, Ya. Pak. Baik, Pak. Tapi materinya materi baru ya sebetulnya. Oh, materi yang setelah UTS gitu ya, Pak? Nah, cuman nanti setelah UTS itu harus disiapkan ini kelompok proyeknya gitu ya. Baik, Pak. Nanti apa, bahan proyeknya nanti dijelaskan ya di pertemuan minggu depan ya hari Rabu. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, Jal yang nggak masuk siapa? Hmm, Eh, yang nggak masuk ada. Sebenarnya ini masuk semua sih, Pak. Ada yang, kan ini 31 orang. Ada yang gabung gitu dalam satu Zoom. siapa yang gabung? Ini ada Matthew Irham William Kurobepan. Puro Ayunin. Oh, banyak banget. Ya, Ini lagi di mana nih? eh, kebetulan ada kegiatan, Pak. Oh, Ini gitu. apa? Mumas FP MIPA katanya. Di kampus. Ya, di kampus. Oh gitu. Hmm. Jadi sekalian aja Zoom-nya bareng katanya. Berarti hadir semua ya. Ya, Pak, hadir semua. Oke. Nah, Ade nanti spotnya di ini ya, di approve ya. Siap, Pak. Oke, ya. Untuk hari ini kita cukupkan sebelum ditutup ya. Mudah-mudahan eh, tadi kuisnya bisa semua ya. Ini bisa ngirim semua nggak nih? Kayaknya ada yang lebih tuh.
Oke. Yang lebih waktunya kan 11.15 ya, berarti 11 yang lebih dari 11.15 itu berarti terlambat namanya gitu ya. Ya, tapi masih saya terima, paling dikurangi 1 poin aja. Oke, kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Itu yang tidur segera bangun gitu ya. Siapa? Kelihatan di sini soalnya. Tuh, iya kelihatannya tuh panon batin. Ya, udah saya izin lab ya. Mangga, Pak. Makasih, Pak.